Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Baik, shalom semuanya. Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita jeda sebentar dari pembahasan kita tentang emunah, yang biasa tentang emunah. Sekarang kita membahas dulu tentang ada haftara yang spesial 3 minggu berkabung. Jadi kita sekarang sedang ada dalam masa 3 minggu berkabung. Dan selama 3 minggu ini ada 3 haftara spesial. Ini tertulis dalam Sulkan Aruch. Mungkin siapa? Gabriel bisa tolong baca ini yang di layar. Yang nomor 6. Oh, sebelumnya ini jadi kemarin dari Midrasya ada materi dari Rabi Tigelbaum dikirimkan, itu adalah tentang Sulkan Aruch, yang mana itu ada penjelasan-penjelasan tentang 3 minggu berkabung ini, dan juga tentang Erev Tisha B'Av, dan perayaan Tisha B'Av-nya itu seperti apa. Itu diambil dari pasal atau bab 121, bab 122, bab 123, dan bab 124. Untuk Bapak yang mau baca sendiri lagi, nanti bisa dibuka di website dan bisa dibaca lagi sendiri. Tapi di sini ada yang sudah saya coba artikan, dan mau minta tolong Gabriel untuk tolong baca yang bab 122, nomor 6. Ya, Gabriel, coba tolong baca. Pada 3 Syabos antara ke-17 dari Tammuz dan Tisva B'Av, kita membaca 3 haftaros retribusi yang adalah Divrei Yirmiyahu atau kata-kata Yeremia. Yeremia 1 ayat 1. Shimeu Devar Hashem, yang berarti dengar kata Hashem. Yeremia 2 ayat 4. Kason Yeshahayu atau visi Yesaya. Yesaya 1 ayat 1. Bentuk inisial mereka akronim desa. Jika secara tidak sengaja membaca Syabos pertama haftara dari porsi mingguan pada Syabos kedua, ia harus membaca haftara baik Divrei Yirmiyahu dan Shimeu, karena mereka dekat satu sama lain. Jika Rosh Kodesh Av muncul di Syabos, ia membaca haftara Hashemaim, surga adalah tahtaku, Yesaya 66, tetapi dalam beberapa komunitas haftara, Shimeu dibaca. Ya, baik. Saudara Gabriel. Jadi di sini ada penjelasan bahwa Di sini ada penjelasan bahwa ada 3 haftara, yaitu yang ini tulisannya tebal, itu Divrei Yirmiyahu, Shimeu Devar Hashem, dan Chazon Yesayahu. Jadi Syabat lalu itu adalah Syabat pertama dalam 3 minggu berkabung ini. Seharusnya di Syabat lalu kita baca yang Divrei Yirmiyahu. Seharusnya ini kita baca di Syabat lalu, tapi karena kita kelewatan, karena belum dipelajari juga, jadi di sini ada tulisannya kalau misalnya minggu pertama itu kelewat, tidak apa-apa untuk kita ulangi kembali yang haftara pertama, lalu digabung dengan haftara yang kedua. Jadi untuk haftara yang pertama ini akan kita bahas sekarang di pertemuan kali ini. Nanti untuk haftara yang kedua, yang Shimeu Devar Hashem, itu nanti akan dibahas oleh Devorah Batya di rekaman haftara kita yang mingguan, akan diupload di YouTube. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya mau minta tolong Bapak-Bapak untuk siapkan kitab suci, karena kita akan banyak lihat dari kitab Yeremia. Jadi tolong siapkan kitab sucinya. Kalau ada Tanakh juga bagus.
terus dibuka di kitab Yeremia. Karena kita akan lihat langsung dari dalam kitab Yeremia-nya sendiri. Jadi saya luruskan lagi, tadi kan dibilang itu haftaranya itu dari Yeremia 1 ayat 1. Sebenarnya haftaranya itu dari Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 3. Nanti yang haftarah yang kedua yang akan dibahas oleh Deborah Bhatia itu dimulai dari pasal 2 ayat 3 sampai seterusnya. Nanti akan dikasih tahu di sana di penjelasannya. Oke, jadi di sini pelajaran ini saya mau kutip dulu. Jadi ini dijelaskan oleh namanya C.P. Eger, itu dari kelas online Midrashet Berot Bat Ayin. Yang kemarin saya dan beberapa anak perempuan ada mengikuti kelas tersebut secara online. Baik. Jadi jika di sini dijelaskan jika kita bicara tentang haftorah, sebelum saya masuk ke penjelasan, jadi setiap Syabat itu biasanya ada pembacaan Torah yang terambil dari 5 kitab Moshe, atau di kitab suci itu 5 kitab yang awal. Lalu selain Torah, pembacaan Torah, selain itu ada juga pembacaan namanya haftorah. Haftorah ini adalah kisah-kisah dari para nabi biasanya yang mendukung penjelasan parasha atau penjelasan dari dalam Torah. Baik itu sepintasnya. Jadi jika kita bicara tentang haftorah, biasanya berhubungan dengan cerita di dalam parasha. Contohnya, pada parasha Selach Leka di beberapa Syabat lalu, itu kan tentang Moshe mengirimkan mata-mata. Nah, haftorahnya dari parashat Selach Leka ini juga berbicara tentang hal yang sama, tentang mata-mata, yakni mata-mata yang dikirim oleh Yosua agar supaya bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian dan lain-lain. Jadi kebanyakan haftorah itu dia mendukung cerita yang ada di parasha atau cerita yang dari dalam Torah. Nah, tapi haftorah itu tidak hanya berkaitan dengan parasha. Kadang haftorah juga dihubungkan dengan kejadian-kejadian tertentu sepanjang tahun yang ada dalam kalender Ibrani. Contohnya, saat Syabat dan Rosh Chodesh. Itu misalnya Rosh Chodesh jatuh pada Syabat, atau dengan kata lain itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, haftorahnya itu adalah haftorah Syabat Rosh Chodesh. Jadi haftorahnya itu bukan haftorah tentang parasha yang ada jatuh pada Syabat itu. Haftorahnya tidak berhubungan dengan parasha, tapi haftorahnya itu adalah haftorah Syabat Rosh Chodesh. Contoh lainnya, kalau misalnya Rosh Chodesh jatuh pada hari Minggu misalnya. Di situ kita juga punya haftorah spesial Rosh Chodesh yang tidak berhubungan dengan parasha. Contoh lainnya saat Hanukkah, perayaan Hanukkah, parasanya itu kita baca parasha reguler. Nah, haftorahnya kita baca haftorah khusus untuk Hanukkah. Intinya di sini adalah ada beberapa kejadian dalam setahun yang mana kita baca haftorah itu berhubungan dengan kejadian tersebut. Bukannya kita baca haftorah yang berhubungan dengan parasha. Baik, contoh realnya itu yang Syabat lalu ada haftorahnya sendiri yang berhubungan dengan parasha, itu tentang reinkarnasi yang sudah dijelaskan oleh Deborah Bhatia, ada di YouTube. Dan tetapi sebenarnya di Syabat lalu itu seharusnya kita membaca haftorah yang berkaitan dengan Syabat pertama dari 3 minggu berkabung, yaitu haftorah yang kita lagi bahas sekarang tentang Divrei Yirmiyahu atau kata-kata Yeremia. Jadi itu contoh realnya di mana haftorah itu tidak selalu berhubungan dengan parasha yang jatuh pada Syabat tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah,
kenapa sekarang kita baca Haftorah yang berbeda? Sekarang kan bukan hari raya. Sekarang memang bukan hari raya, tapi sekarang kita sedang ada di 3 minggu berkabung. Yang mana ini dimulai dari 17 Tammuz minggu lalu, di mana masa-masa sekarang ini adalah masa kesusahan karena kita semakin dan semakin dekat lagi kepada kejadian runtuhnya Bait Suci pertama dan Bait Suci kedua. Sepanjang periode waktu ini dari puasa 17 Tammuz minggu lalu sampai pada tanggal 9 Av. Tanggal 9 Av itu kalau tidak salah itu tanggal 29 sampai 30 Juli. Jadi dari 17 Tammuz minggu lalu sampai nanti 9 Av. Periode ini disebut dengan periode berkabung. Dengan kata lain, karena sedang berkabung, jadi orang-orang itu tidak melakukan pesta pernikahan atau orang-orang tidak belanja baju-baju baru, atau tidak dengar musik-musik yang bikin senang-senang, dan lain-lain, karena sedang berkabung. Dan semakin dekat lagi dengan Tisha B'Av atau 9 Av, perilaku kita berkabung itu semakin ketat lagi, karena semakin dekat dengan kejadian hancurnya Bait Suci itu. Khususnya nanti ini semakin ketat itu dimulai lagi ketika sudah masuk Rosh Chodesh Av atau bulan baru Av. Dan selama dari Rosh Chodesh sampai tanggal 9 Av, itu 9 hari itu lebih ketat lagi kita berkabungnya. Karena semakin dekat lagi dengan peristiwa runtuhnya Bait Suci itu. Jadi biasanya di 9 hari ini tuh kita tidak makan daging, kita tidak minum wine, kita tidak mandi dengan air panas atau air hangat, terus kita tidak melakukan laundry atau cuci baju. Dengan kata lain, layaknya seseorang yang sedang berkabung setelah kehilangan orang terkasih, rasanya itu seperti tidak bisa melanjutkan hidup gitu, saking sedihnya. Jadi itu kenapa kita saking sedihnya sampai kita tidak misalnya mandi air panas atau kita sampai tidak cuci baju karena saking sedihnya gitu. Jadi rasanya tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Nah, untuk daftar tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan selama masa ini bisa dilihat di materi dari Sultan Aruq yang tadi sudah saya bilang itu bab 121, 122, 123, dan 124. Nanti kalau ada yang belum dapat materinya dalam bahasa Indonesia bisa kabari saya, nanti saya bisa bantu kirim. Oke, berkaitan dengan ini, maka dari itu sepanjang 3 minggu ini, ada 3 haftarot yang berbicara tentang kejadian-kejadian ini. Seperti yang tadi sudah Gabriel baca, jadi yang pertama ada Divrei Yirmiyahu atau kata-kata Yeremia, yang kedua ada Sim'u Devar Hashem atau dengar kata Hashem, yang ketiga ada Khazon Yesayahu atau visi Yesaya, dan ini semua sumbernya tertulis dalam Sultan Aruq, bab 122 nomor 6. Oke, jadi sekarang kita ada di namanya ini, 3 minggu berkabung ini dibilang tuh Gimel Puranut. 3 haftarot yang ada dalam masa-masa bencana atau malapetaka. Gimel itu artinya 3, dan Puranut itu terambil dari bahasa Aramaik, artinya bencana atau malapetaka. Nanti setelah kita berkabung 3 minggu ini, biasanya kan orang kalau setelah berkabung tuh butuh kekuatan untuk kembali bangkit melanjutkan hidup. Nah, nanti setelah kita berkabung 3 minggu, ini kita butuh kekuatan untuk kembali bangkit melanjutkan hidup. Maka dari itu nanti ada setelah 3 minggu ada 7 minggu penghiburan dengan 7 haftarot penghiburan, mulai dari tanggal 10 Av sampai dengan Rosh Hashanah atau tahun baru. Dari tanggal 10 Av sampai dengan Rosh Hashanah. Selama 7 minggu ini kita pelajari apa sih kesalahan kita sampai ini semua malapetaka ini bisa terjadi kepada kita. Setelah kita refleksi kesalahan kita, baru kita minta ampun akan kesalahan kita itu melalui pertobatan. Dan saat kita melakukan pertobatan ini, nanti ada lagi nama haftarannya tuh sendiri lagi, yaitu haftarot pesyufa,
atau haftara tentang pertobatan. Jadi totalnya semua tadi kan 3 minggu berkabung ada 3 haftarah. Terus tambah 7 haftarah untuk 7 minggu penghiburan, jadinya sudah berapa tadi? 10, terus tambah 1 lagi. Jadinya 11. Jadi totalnya semua ada 11 haftarah. Kemarin kita sudah lewat 1, nanti kita tinggal menghitung sisanya. Jadi itu sedikit pengantar untuk materi ini dan untuk supaya kita menyadari tentang haftarah ini dan kenapa kita harus mempelajari haftarah ini. Dan semoga pengantar yang tadi barusan disampaikan, semoga itu bisa membuat kita cukup untuk bisa masuk ke materi yang akan dibahas saat ini. Karena haftarah ini tuh menurut guru saya juga ini cukup berat karena di sini banyak tentang malapetaka yang dikatakan sepanjang 3 haftarah ini nanti. Tapi yang di sini kita bahas hanya 1. Oke, mari kita lihat haftarahnya. Haftarah kita itu terambil dari kitab Yeremia. Jadi untuk bapak-bapak dan kehilas sekalian, mohon siapkan kitab sucinya dan dibuka di kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini adalah kitab ke-6 dalam Nevi'im di Tanakh. Di sana dituliskan tentang penglihatan Yeremia dari sebelum bait suci diruntuhkan sampai sesudahnya. Oke. Kalau kita lihat sekarang di pasal 1 ayat 3. Yeremia pasal 1 ayat 3. Yeremia itu nabi saat zaman Yoyakim atau Yoyakim dan Zedekia. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak dan kehila dimohon untuk persiapkan kitab suci karena kita akan membaca dari kitab Yeremia. Oke, jadi kalau kita lihat di pasal 1 ayat 3, Yeremia itu adalah nabi saat zaman Yoyakim dan Zedekia. Sebenarnya ada 2 pemimpin lagi, tetapi karena masa kepemimpinan 2 pemimpin ini cenderung pendek, jadi tidak disebutkan di dalam kitab suci. Oke, kalau kita lihat di timeline, sekarang saya akan tunjukkan handout-nya. Jadi handout ini yang tadi sudah saya kirim di grup, tapi di sini akan saya tunjukkan lagi karena akan kita pakai. Baik, jadi ini gambarnya. Terlalu besar. Oke, begini saja. Jadi kalau sekarang kita masuk ke timeline-nya. Jadi kalau kita lihat di timeline sini, kalau misalnya terlalu kecil dari HP-nya bapak-bapak dan kehila sekalian bisa di-zoom di HP-nya masing-masing, diperbesar. Jadi kita lihat yang garis ini. Garis ini yang ada saya kotakin nih. Ini kan dia adalah zaman atau waktu atau masanya kerajaan-kerajaan Israel. Nah, yang merah di bawah ini kalau kita lihat di bawahnya ada yang merah. Yang merah di bawah ini adalah masa kerajaan keluarga Raja Daud. Masa kerajaan keluarga Raja Daud. Terus sampai kejadian ini kan, kalau kita lihat yang merah ini dia terus sampai yang terakhir ini, merah terakhir itu pas di kejadian runtuhnya bait suci. Yang diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Ini bisa kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat Yeremia dalam bahasa Ibrani itu Yirmiyahu. Jadi kalau kita lihat Yirmiyahu itu kapan adanya di timeline ini, dia di sini.
ungu pas di sampingnya, pas sebelumnya garis bait suci dihancurkan. Yirmiyahu yang ungu ini. Oke. Jadi kalau kita lihat Yirmiyahu itu ada pas di saat-saat runtuhnya bait suci. Namun demikian dia tidak langsung diasingkan ke bangsa-bangsa, tapi setelah nanti ada satu gubernur dulu yang turun dari jabatannya, baru akhirnya Yirmiyahu ini dia ikut diasingkan ke Mesir dengan bangsa Israel lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke nubuatannya Yirmiyahu. Ini ditutup dulu. Oke, sekarang kita masuk ke nubuatannya Yirmiyahu. Kalau kita kembali ke dalam Tanakh atau kitab suci yang kita gunakan sekarang, sebenarnya kapan baru kita ketemu Yirmiyahu ini? Atau kapan sih baru Yirmiyahu itu masuk ke dalam bingkai atau frame kisah dalam Tanakh? Pada titik mana dalam hidupnya Yirmiyahu kita temukan kisah ini? Itu sebenarnya tertulis di pasal 1 di awal-awal. Itu apakah dia sudah menjadi nabi yang cukup lama baru kita ketemu kisah ini? Atau di titik hidupnya Yirmiyahu itu pas kapan baru kita ketemu kisah ini? Nah, kalau kita baca di pasal 1, di bagian awal-awal itu di sana tertulis, jadi kisah ini kita temukan saat Yirmiyahu baru mendapat panggilan untuk menjadi seorang nabi. Dia baru mendapat panggilan untuk menjadi seorang nabi. Nah, kitab Yeremia ini ditulis benar-benar dari awal, pertama kali ketika dia tahu bahwa ia akan menjadi nabi. Jika kita lihat pada ayat 4 sampai dengan ayat 10, di Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari tentang Yirmiyahu dari ayat-ayat ini? Kalau misalnya nanti kita ada kesempatan untuk baca dan kita bisa rangkum apa maksud dari ayat-ayat ini, jadi di sana itu dikatakan bahwa Yirmiyahu itu dia masih muda dan dia tidak terlalu tertarik dengan tugas ini. Tugas yang Hashem berikan untuk dia menjadi seorang nabi. Yirmiyahu tidak tertarik. Apalagi yang kira-kira apalagi yang bisa kita analisa dari ayat-ayat ini selain yang tadi itu berarti muncul pertanyaan, kalau misalnya dia tidak tertarik untuk menjadi seorang nabi, bagaimana mungkin dia bisa jadi seorang nabi kalau misalnya dia sendiri itu tidak tertarik untuk menjadi seorang nabi? Nah, jawabannya adalah kalau misalnya kita lihat lagi di ayat itu 4-10, jawabannya adalah karena Hashem yang perintahkan dia untuk menjadi seorang nabi. Dan kapan Hashem memerintahkan Yirmiyahu untuk menjadi seorang nabi? Jawabannya masih ada di pasal 1, yaitu Hashem memerintahkan Yirmiyahu untuk menjadi seorang nabi sebelum Hashem membentuk Yirmiyahu dalam rahim. Ini yang dikatakan sudah ditakdirkan. Istilahnya itu sudah ditakdirkan, maka dari itu tidak bisa kabur dari takdir tersebut. Maksudnya Yeremia tidak bisa kabur dari takdir tersebut. Di sini Hashem seperti mengingatkan Yirmiyahu kembali bahwa ini adalah jati diri kamu yang sesungguhnya, dan kamu itu ditakdirkan untuk menjadi nabi. Jadi bersiaplah karena kita akan segera mulai. Kurang lebih seperti ini yang kira-kira mungkin Hashem katakan waktu itu. Tapi di sini kita lihat Yirmiyahu coba untuk menawar dan tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Kalau kita lihat di pasuk Vav atau ayat 6, pasal 1 ayat 6, apa yang dikatakan Yirmiyahu kepada Hashem? Mungkin Michael Randongkir bisa bantu kita untuk baca Yeremia pasal 1 ayat 6. Baik, Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Kemudian aku berkata, Tuhan, Hashem, lihatlah aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda.
Baik, Koda. Jadi nanti kita akan bahas bahwa di materi yang tadi saya kirim, itu di sana saya berikan 3 komentator yang menjelaskan kenapa sampai Yirmiyahu itu seperti tidak mau mengambil tugas ini untuk menjadi seorang nabi. Mungkin rata-rata dari kita, kalau misalnya Hasyam perintahkan untuk jadi nabi, kita kemungkinan mau saja. Karena kita tahu kalau Hasyam yang perintahkan, pasti akan berhasil. Coba bayangkan saja berapa banyaknya orang yang di dunia ini yang mencoba untuk menebak kira-kira tujuan hidupnya dia di dunia ini itu untuk apa. Kenapa dia sampai bisa ada di dunia ini, kan banyak yang mencoba untuk menerka-nerka gitu. Bayangkan kalau misalnya Hasyam tiba-tiba datang dan berkata, misalnya, ini tugas kamu di dunia ini, kamu sudah punya semua keterampilannya untuk itu, sekarang kamu tinggal jalankan. Itu kan jadi kayak, oke, berarti saya tahu tugas saya di sini apa, jadi sekarang saya bisa jalankan. Lebih gampang gitu. Dibandingkan kita harus menerka-nerka, kira-kira saya di sini tuh untuk apa, gitu. Itu maksudnya penjelasan ini. Nah, di sini ada 3 komentator yang menyuguhkan alasan-alasan kira-kira kenapa Yirmiyahu ini tidak tertarik dengan tugas dan tanggung jawab itu untuk menjadi seorang nabi. Oke, sini saya akan tunjukkan lagi di layar komentar-komentarnya. Jadi ini yang pertama. Dari komentar dari Ralph Al-Sheikh. Mungkin Gabriel Randomkir lagi bisa tolong baca yang semuanya ini. Tuhan Hasyam, Yirmiyahu memberikan 3 alasan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan menjadi seorang nabi. Pertama, dia sedih karena dia akan menjadi pembawa pesan yang bertanggung jawab, memberikan pesan-pesan nubuatan yang menakutkan. Aku tidak mengerti cara berbicara. Kedua adalah penting untuk menjadi seorang yang fasih dalam pandai berbicara untuk dapat menyampaikan pesan-pesan ini kepada para pemimpin kota. Dan yang ketiga, karena aku masih muda. Ketiga, karena dia masih muda atau masih anak-anak. Mereka tidak akan menghiraukan perkataannya. Justru mereka mungkin sekali untuk berkata, siapa kamu dan siapa yang mengirim kamu untuk menceramahi kami. Baik, Toda. Ya, jadi komentar yang pertama itu kita lihat yang ini, yang alinea, yang 2 baris pertama ini. Kita fokus ke situ dulu. Jadi yang pertama itu dia tahu. Alasan yang pertama menurut Ralph Al-Sheikh adalah Yirmiyahu, dia tahu kalau yang akan dia beritakan itu nubuatan yang mengerikan atau kurang enak untuk didengar. Makanya dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau jadi pembawa berita buruk. Hal ini yang diilustrasikan dengan kata yang di atas ini. Tadi kan kalau kita baca ayatnya itu dimulai dengan gitu. Itu yang diilustrasikan dengan kata gitu. Coba sekarang kita lihat yang alasan keduanya itu dari Ralph Al-Sheikh, yang alinea kedua ini yang tadi Gabriel sudah baca. Jadi ia harus menjadi juru bicara. Dari sini kan intinya yang bagian kedua, dia harus menjadi juru bicara. Kalau ia harus bicara kepada raja atau perdana menteri atau pimpinan-pimpinan setempat, itu berarti dia harus bisa ngomong. Ia harus jadi orang yang bisa tampil sehingga apa yang ia bicarakan atau ia jelaskan itu dapat tersampaikan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, Yirmiyahu bilang,
Aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda. Atau dengan kata lain, masih muda di sini adalah masih anak-anak. Bayangkan saja misalnya anak 12 tahun datang lalu mulai berbicara kepada para pemimpin. Ini seperti ganjal begitu rasanya. Untuk bicara dengan para pemimpin, mungkin yang ada di bayangan kita itu orang yang bisa bicara dengan para pemimpin itu orang yang umurnya tuh mungkin sudah sekitar 56 tahun, yang mungkin dia sudah jadi profesor di bidang tertentu misalnya. Tapi kalau saya, kata Yirmiyahu, saya ini sepertinya salah kalau ditunjuk untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu tadi penjelasan dari Raf Al-Said. Itu tadi sudah tergabung dengan yang definisi dengan komentar yang karena saya masih muda. Tadi penjelasannya sudah sekalian. Sekarang coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rashi. Tapi sebelum kita melihat apa yang dikatakan oleh Rashi, karena waktunya ini sudah hampir habis, sudah ada peringatan, 1 menit lagi dia akan habis. Jadi saya akan matikan dulu video yang kali ini, lalu saya akan kirimkan linknya lagi kembali di grup WhatsApp, lalu Bapak-Bapak dan Kehila bisa masuk laut sana lagi. Baik, saya matikan dulu sementara, nanti linknya akan dikirim di dalam grup. Baik, jadi sekarang kita akan melihat komentar dari Rashi tentang ayat yang tadi. Berikut adalah komentar dari Rashi. Mungkin bisa minta tolong Bapak Hengki Kubuan, bisa tolong baca Kak yang di layar, yang komentar dari Rashi. Atau bisa dilihat dari yang tadi di WhatsApp dikirim. Iya, baik. Komentar Rashi, ekspresi ah. Ini adalah ekspresi ratapan. Karena aku masih muda. Saya tidak layak untuk menegur mereka. Moshe menegur mereka saat ia sudah hampir meninggal. Saat di mana ia sudah menjadi orang yang terpandang di mata mereka melalui berbagai mujizat yang ia lakukan untuk mereka. Ia sudah membawa mereka keluar dari Mesir, membelah laut, mendatangkan manna, membuat burung puyuh terbang, memberikan Torah, memberikan sumur, dan sebagainya. Saya datang untuk menegur mereka di awal karir saya. Baik, Toda. Jadi menurut Rashi ini apa masalahnya? Jadi untuk mengoreksi seseorang, setiap dari kita itu rata-rata sudah dekat dulu sama orang tersebut. Baru kita bisa mengoreksi dia atau mengoreksi mereka. Orang yang dikoreksi itu biasanya dia harus merasakan dulu kalau kita yang mau koreksi dia itu sebenarnya peduli dengan dia. Mereka harus merasakan bahwa kita koreksi dia atau mereka itu karena kita peduli, karena kita mau mereka itu menjadi lebih maksimal lagi. Contohnya kan kayak tadi, Moshe ini kan dia sudah kelihatan lah, sudah bisa dipercaya gitu kata lainnya, karena Moshe ini kan yang sudah sudah menunjukkan banyak mujizat kepada bangsa Israel. Jadi kalau misalnya Moshe yang tegur mereka, ya mereka percaya karena kelihatan kalau Moshe ini benar-benar peduli dengan bangsa Israel. Nah, makanya di sini dikatakan sama Yirmiyahu adalah, kalau saya ini baru mulai karir saya, bagaimana bisa mereka bisa tiba-tiba percaya begitu kepada saya. Nah, coba kita bayangkan saja, misalnya kita mau dikoreksi sama orang. Apakah kita lebih senang
dikoreksi oleh orang yang sudah benar-benar tahu tentang kita, atau kita lebih senang dikoreksi oleh orang yang sama sekali tidak kita kenal, lalu tiba-tiba dia koreksi kita saja tiba-tiba gitu. Tanpa kita tidak tahu dia siapa juga, tiba-tiba dia datang langsung bilang kita, ini salah, itu salah gitu. Nah, Bapak-Bapak masing-masing bisa jawab sendiri pertanyaan itu. Jadi kalau kita lihat di komentarnya Rashi, Moshe ini mengoreksi bangsa Israel yang mereka tahu kalau Moshe itu sangat peduli dengan mereka dari awal mereka keluar dari Mesir. Tapi kalau saya, ini Yirmiyahu yang bilang, kalau saya tiba-tiba muncul, gimana ceritanya mereka bisa percaya sama saya? Karena tiba-tiba aja dari, tidak tahu dari mana, tiba-tiba muncul langsung mau koreksi-koreksi orang. Nah, ini yang Yirmiyahu dia khawatirkan. Oke, sekarang kita lihat pendapat yang selanjutnya, yaitu pendapat yang ketiga. Mungkin bisa minta tolong Bapak Ishak Watumilena, bisa tolong bacakan ada di layar Zoom, yang dalam bahasa Indonesia ini. Yang paragraf di bawah. Bisa? Maaf, kalau Bapak Isa tadi bicara, kami tidak bisa dengar suaranya. Mungkin Gabriel saja bisa tolong bantu baca yang Midrash ini, yang bahasa Indonesianya di bawah. Midrash Shimoni 262, Hashem mengatakan kepadanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau dibentuk dalam rahim, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi umatku. Yirmiyahu menjawab, Hashem yang Maha Kuasa, saya tidak bisa bernubuat kepada mereka. Mereka telah mencoba untuk membunuh setiap nabi yang engkau kirim kepada mereka. Bukankah mereka mencoba untuk melempari batu kepada Moshe dan Aaron? Bukankah mereka membuat lelucon terhadap Eliyahu Hanafi? Bukankah mereka mencaci maki Elisa? Baik, Saudara Gabriel. Jadi di sini kita lihat di sini Yirmiyahu itu merasa takut karena sepertinya Hashem memberikan tugas kepada Yirmiyahu yang mana ia harus mengabarkan hal-hal yang tidak mau didengar orang. Malahan bisa-bisa mereka ini ingin membunuh Yirmiyahu karena hal yang dikabarkan tersebut. Kita tahu kisah-kisah para nabi lainnya yang hampir dibunuh karena mereka misalnya mengabarkan hal-hal kepada raja yang tidak ingin didengar raja. Hal ini cukup menyedihkan bahwa kesan pertama yang ia pahami adalah menjadi seorang nabi itu merupakan pekerjaan yang riskan. Kalau pengertian seperti ini, yang ada, kalau pengertiannya itu seperti ini, yang ada dalam setiap orang, ya maka dari itu setiap orang dengan akal sehat pasti tidak mau ambil pekerjaan itu. Kalau misalnya dia lihat pekerjaan tersebut itu membuat dia tuh dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya setiap orang kan tidak mau dibunuh. Makanya setiap orang kalau pengertiannya sama seperti ini tuh pasti akan menolak pekerjaan ini. Oke, jadi semua komentar ini tentang yang tadi kurang cakap berbicara, kurangnya kedekatan untuk memberikan koreksi, dan ketakutan untuk dibunuh, ini memang benar-benar merefleksikan Yirmiyahu di awal karirnya sebagai seorang nabi. Nah, kalau kita lihat di pasal 1, itu kan tentang permulaan nubuatan dari Yirmiyahu dan janji-janji Hashem. Coba sekarang kita lihat ayat 9. Mungkin Bapak Ishak bisa tolong baca di Yirmiyahu
Yeremia pasal 1 ayat 9. Ya. Oke. Lalu Hashem mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Hashem berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Iya, baik Toda. Jadi ini Hashem secara fisik meletakkan tangannya di mulut Yirmiyahu dan mengatakan, jangan khawatir, saya sudah menempatkan perkataan saya pada mulutmu. Jadi nanti kamu akan bisa berbicara. Hal selanjutnya adalah Hashem mendeskripsikan pekerjaan seperti apa yang akan dilakukan oleh Yirmiyahu. Apa yang harus ia lakukan? Coba minta tolong Michael Randonkir untuk tolong baca Yeremia pasal 1 ayat 10. Baik, Yeremia 1 ayat 10. Lihat, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan untuk meruntuhkan dan untuk membinasakan. Aku telah menjadikan engkau sebagai kota yang berkubu dan untuk menghempaskan, untuk membangun dan untuk menanam. Baik, Toda. Jadi ia harus, di situ kita lihat kan tadi, ia harus menghancurkan semuanya harus dihancurkan untuk membangun yang lebih baik. Yang tadi di ayat yang Michael sudah bacakan. Coba Michael dengan Gabriel, coba kalau lihat di ayat 10 itu ada berapa kata yang negatif gitu, yang mendeskripsikan kehancuran. Ada berapa kata. Terus ada berapa kata yang positif, yang mendeskripsikan pembangunan. Ada empat kata yang menghancur negatif. Ya, yang positif? Yang positif ada 2. Iya, benar. Jadi tadi yang 4 kata yang negatif itu apa saja, Gabriel? Yang 4 kata negatif itu mencabut, meruntuhkan, membinasakan, dan menghempaskan. Ya, yang positif? Kalau yang positif itu membangun dan menanam. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa perbandingannya itu kan 4:2. Negatifnya 4, yang positifnya ada 2. Jadi dengan kata lain itu negatifnya lebih banyak daripada yang positif-positifnya. Jadi hal ini sebenarnya menunjukkan isi dari kitab Yeremia. Itu yang mana isinya itu sebagian besar adalah tentang kehancuran yang hancur, betul-betul hancur. Dan hanya ada sedikit yang berbicara tentang pembangunan kembali atau berbicara tentang rasa optimis. Contohnya itu di pasal, kalau kita baca nanti di pasal 30 dan pasal 31, dan ada beberapa ayat di antara pasal-pasal lainnya yang mendeskripsikan tentang sikap optimistik. Jadi sangat sedikit sekali perbandingannya tuh seperti tadi 4:2. Dari sini kita bisa analisa bahwa tidak ada yang senang atau tidak ada yang suka jika seseorang terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa akan ada kehancuran yang betul-betul hancur rata dengan tanah bersih. Namun demikian, ketakutannya Yirmiyahu ini ditenangkan oleh Hashem. Bagaimana Hashem menenangkan ketakutan Yirmiyahu? Ini bisa kita lihat di ayat 18 dengan ayat 19. Mungkin Levana bisa tolong kita untuk baca kitab Yeremia pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Iya, tunggu. Baik. Yeremia pasal 1
ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Di sana ada jawaban Hasyem, yang mana Hasyem ini berusaha untuk menenangkan Yirmiyahu tentang ketakutan Yirmiyahu. Seperti apa Hasyem menenangkan, mungkin yang lain juga bisa baca sendiri-sendiri, ayat 18 sampai 19, sambil kita tunggu untuk Levana bisa bantu kita baca ayat yang ke-18 dan ayat 19. Yeremia pasal 1 ayat 18 sampai 19. Dan aku, lihatlah, pada hari ini aku telah menjadikan engkau sebagai kota yang berkubu dan sebagai tiang besi dan sebagai tembok tembaga atas seluruh negeri raja-raja Yehuda, para penguasanya, imam-imamnya, dan atas rakyat di negeri itu. Lalu mereka akan berperang melawan engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkan engkau, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Hasyem. Baik, Toda. Jadi ada 3 perumpamaan di sana. Hasyem akan menjadikan Yirmiyahu seperti apa? Yang pertama itu Yirmiyahu akan menjadi seperti kota yang berkubu. Yang kedua, ia akan menjadi seperti tiang besi. Dan yang ketiga, ia akan menjadi seperti tembok tembaga. Pokoknya Yirmiyahu akan menjadi yang terkuat dan yang paling kuat. Lalu selanjutnya, apa yang dikatakan dalam ayat 19? Yang dikatakan di sana kira-kira baik atau buruk? Menurut Michael dengan Gabriel, kira-kira ayat 19 tuh yang dikatakan di sana tuh baik atau buruk gitu? Di ayat 19. Kira-kira Hasyem menenangkan seperti ini tuh baik? Tidak. Kalau misalnya kalian yang jadi Yirmiyahu, menurut kalian seperti apa? Menurut kita baik. Baik. Karena di sini dibilang mereka akan berperang melawan engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkan engkau, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Hasyem. Iya, mantap. Jawaban yang bagus, alasannya juga baik. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat baik-baik, dari sisinya Yirmiyahu ini sebenarnya kurang baik. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Tapi saya akan kasih tahu cepat-cepat. Jadi kenapa ini kesannya kurang baik bagi Yirmiyahu? Karena tadi kan dia takut untuk mati. Dia takut dikejar-kejar supaya mati. Nah, di sini dikatakan kalau mereka akan berperang melawan engkau. Berarti dia tuh harus memperjuangkan hidupnya. Berarti dia tuh akan menghadapi rasa takutnya dia itu. Di mana dia tuh akan dikejar-kejar untuk mati. Kan kalau dalam perang itu kan pasti orang akan mati kan. Padahal tadi kan dia takut mati atau takut dibunuh. Nah, makanya Hasyem berusaha menenangkan dia. Nah, tapi di sini ayatnya dikatakan bahwa mereka akan berperang melawan engkau. Tetapi mereka tidak akan mengalahkan engkau. Tapi di sini kan namanya perang tuh berarti dia akan berhadapan dengan situasi di mana dia tuh diperhadapkan antara hidup dan mati gitu, antara dia mati atau dia hidup terus dia menang gitu. Di sini memang perkataannya mereka tidak akan menang. Tapi itu penjelasan sepintasnya nanti akan dibahas lagi di sini. Oke, misalnya jika saya adalah Yirmiyahu, mungkin saya akan merasa lega seperti, akhirnya oke. Kalau gitu sudah aman. Mungkin seperti itu kan. Karena kan tadi dikatakan akan berperang, tapi Hasyem akan berperang bersama dengan kita. Jadi respon cepatnya mungkin seperti itu. Tetapi kemudian Yirmiyahu tahu kalau tugasnya itu akan membuat orang-orang tuh ingin mengejar dia dan membunuh dia. Nah, nubuatan yang disampaikan itu tidak suka didengar oleh mereka, makanya mereka ingin kejar Yirmiyahu dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi mereka memang tidak akan berhasil. Tapi Yirmiyahu akan hidup
was-was karena takut dibunuh, tetap rasa ketakutan untuk dibunuhnya itu tetap ada. Karena namanya dalam perang tuh pasti antara hidup dan mati gitu. Jadi rasa was-wasnya ini Yirmiyahu akan hidup dengan perasaan ini gitu sepanjang hidupnya. Nanti kalau ada kesempatan kita masing-masing bisa baca bahwa Yirmiyahu itu berperang sampai jaraknya itu kurang lebih kayak 1 cm saja, 1 cm dengan kematiannya dia. Jadi memang mereka tidak akan berhasil membunuh Yirmiyahu, tapi tidak berhasilnya ini tuh bukan terjadi yang mulus-mulus saja gitu, kayak mujizat terjadi tiba-tiba ada yang tangkis pedang kah atau bagaimana, bukan seperti itu yang terjadi, tidak mulus-mulus seperti itu. Jadi Yirmiyahu tuh tetap harus berjuang sampai jaraknya dia tuh misalnya sampai 1 cm sekali dekat dengan pedang, sampai 1 cm dari kematiannya dia harus berjuang. Jadi bukan berarti di sini dikatakan bahwa Hasyim akan berperang bersama dia, bukan berarti mulus-mulus kayak pedang tuh tiba-tiba ada yang tangkis sendiri, tidak. Tidak mulus seperti itu, tetap Yirmiyahu harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Karena ini seperti pertemuan awal dalam tanda kutip untuk seorang nabi, maka dari itu, dari kisahnya Yeremia ini, sebenarnya kita bisa dapat sedikit bocoran di sini tentang mekanisme pekerjaan seorang nabi. Kalau kita lihat balik lagi ke ayat 11, mungkin Bapak Moshe Yosef bisa tolong baca dari Kitab Yeremia pasal 1 ayat 11. Kita lihat lagi kembali di ayatnya yang ke-11. Tentang awalnya gitu, Yirmiyahu dia mendapatkan tugas ini awalnya itu seperti apa, coba kita lihat kembali di ayat 11. Jadi Bapak Moshe Yosef mungkin bisa bantu kita untuk baca Kitab Yeremia pasal 1 ayat 11. Yeremia pasal 1 ayat 11. Dan datanglah firman Hasyim kepadaku dengan mengatakan, apa yang engkau lihat, Yeremia? Dan aku berkata, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Baik. Selesai. Baik, Saudara Bapak Moshe Yosef. Jadi tadi di ayat 11 itu kita lihat nubuatan pertama kali yang diterima oleh Yirmiyahu. Coba ini saya tunjukkan satu gambar, dan nanti kita coba bayangkan kita adalah Yirmiyahu yang mendapatkan penglihatan ini pertama kali. Kira-kira apa yang kita lihat dari gambar ini dan apa yang bisa kita tafsirkan? Atau menurut kita saja ini gambar apa? Mungkin Bapak-Bapak bisa lihat gambar di layar HP, layar Zoom. Kira-kira yang ditunjukkan di gambar ini tuh gambar apa sih? Michael dengan Gabriel, kira-kira itu gambar apa? Menurut kalian aja, tidak apa-apa. Tidak ada salah, tidak ada benar. Ini cuma kira-kira aja, kita bayangin kalau kita tuh Yirmiyahu dapat penglihatan seperti ini. Terus kita mengartikannya seperti apa? Kita kan harus tahu dulu itu apa. Jadi kira-kira menurut kalian ini apa? Ranting yang sedang berbuah. Iya, kalau menurut Gabriel? Ranting yang sedang berbuah. Memiliki satu buah. Ranting yang memiliki satu buah. Iya. Udah, kalau Bapak Isa mungkin mau coba jawab, ini kira-kira gambar apa sih yang ada di layar ini?
Atau Bapak Mas Yosef bisa bantu jawab, ini kira-kira gambar apa yang ada di layar ini? Tidak ada jawaban yang benar dan salah, ini namanya kan penafsiran. Jadi menurut kita saja ini apa? Pohon badam itu kalau tidak salah itu pohon damar. Baik. Kalau tidak salah. Iya. Ada lagi yang lain mencoba jawab, mungkin Bapak Hengki Kubuan bisa coba jawab? Mau coba jawab? Selain dahan yang ada buah, ya itu ada lingkaran seperti spiral. Iya benar, ada spiral itu. Tapi spiral itu sebenarnya kita abaikan saja, itu sebenarnya logo karena ini diambil dari internet. Sorry. Tidak apa-apa. Iya. Mungkin Om Jayaprakash mau coba? Iya, Bapak. Ya, semacam ranting dahan yang buah. Baik. Ini pohon badam. Bapak Hengki mau coba lagi? Ini namanya, kira-kira gambar apa sih ini? Sebuah tangkai dengan bakal calon bunga itu baru mau berkembang. Iya, bisa juga seperti itu. Baik. Jadi jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini namanya penglihatan. Jadi kita menafsirkan berdasarkan pendapat kita masing-masing. Baik, sekarang penjelasannya itu, kan tadi apa yang kita lihat? Jadi dari gambar yang sama, gambar yang kita lihat ini, gambar yang sama, masing-masing kita itu banyak nama yang kita berikan untuk gambar ini. Antara ini, tadi kan misalnya ada yang bilang ranting atau pohon yang tertulis dalam kitab suci, dan sebagainya. Nah, jadi dari gambar yang sama masing-masing kita itu bukan hanya lihat dan deskripsikan dengan kata-kata yang beda saja, tapi masing-masing kita juga lihat dari aspek yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini, kan bisa saja ada yang mengatakan, seperti yang tadi sudah Bapak-Bapak katakan, bisa juga mungkin ada yang katakan itu adalah cabang, atau itu adalah ranting, atau itu adalah dahan pohon, atau misalnya itu adalah stick karena ada tangkainya itu seperti stick. Nah, kata-kata ini semua mendeskripsikan apa yang sedang kita lihat dalam foto ini, ya kan? Nah, banyaknya kosakata ini sebenarnya menunjukkan banyak aspek juga dari gambar ini. Contohnya, kalau misalnya ada yang bilang ini cabang. Kalau cabang itu kan lebih fokus pada aspek kehidupan. Yang mana cabang ini merupakan bagian dari pohon utama. Jadi dia mengalirkan sumber-sumber makanan dari pohon utama ke cabang-cabang yang lainnya sampai daun yang ujung-ujung pun semua dapat nutrisi. Jadi itu dia kayak melambangkan aspek kehidupan. Contoh lainnya, misalnya ada yang mungkin mengatakan kalau itu adalah ranting pohon. Nah, kalau ranting itu konotasinya lebih kering dan seperti sudah tidak terhubung lagi dengan pohon utama. Kalau ranting, konotasinya itu seperti dia kayak ranting kering yang sudah copot dari pohonnya dan dia sudah kering dan sudah tidak terhubung lagi dengan pohonnya. Nah, kalau ada yang mengatakan itu stick, karena kita lihat itu tangkainya itu seperti stick, itu seperti sesuatu yang stick itu seperti sesuatu yang kita pakai untuk memukul. Misalnya kan kita tahu kalau stick drum itu kan kita pakai buat pukul-pukul drum. Jadi stick itu adalah untuk memukul. Nah, seperti misalnya di parasya 2 minggu lalu, Bil'am itu memukul keledainya dengan sticknya. Jadi stick itu untuk memukul. Coba kita lihat Yirmiyahu. Apa yang Yirmiyahu lihat? Nah, dalam kitab suci ditulis yang Yirmiyahu lihat adalah dahan. Tapi dalam
kalau dalam kitab sucinya saya ini artiannya ditulis yang Yirmiyahu lihat adalah dahan. Nah, tapi dalam artian bahasa Ibrani itu sesungguhnya yang dilihat Yirmiyahu itu adalah stick. Stick. Kalau tadi kan dari penjelasan sebelumnya, stick itu adalah sesuatu yang dipakai untuk memukul. Untuk memukul. Mungkin kita tidak terlalu familiar misalnya dengan tipe pohon ini tuh tipe apa. Tapi ini gurunya kasih tahu kalau ini adalah pohon Etz Shaket. Etz Shaket mungkin dalam kitab suci tadi sudah ada artiannya dalam bahasa Indonesia, tapi ini adalah dalam bahasa Ibraninya. Jenis pohon ini adalah pohon Etz Shaket. Yang mana akar katanya itu huruf Shin, Kuf, dan Dalet. Etz Shaket, Shin, Kuf, Dalet. Dan artinya itu adalah, arti dari akar katanya itu adalah rajin atau tekun. Rajin atau tekun. Kenapa sampai Etz Shaket ini disebut Shaket atau disebut rajin? Kenapa pohon ini disebut pohon yang rajin atau pohon yang tekun? Karena ini adalah jenis pohon yang pertama kali berbunga saat musim dingin baru saja berakhir, pohon ini adalah pohon yang pertama kali dia berbunga saat Tu Beshvat atau pada saat tanggal 15 di bulan Shvat. Saat itulah Etz Shaket, tumbuhan ini mulai berbunga. Dia disebut rajin karena musim dingin baru saja selesai. Musim semi baru mau mulai, tapi Etz Shaket ini dia sudah berbunga duluan. Biasanya kan kalau ada musim dingin, selanjutnya adalah musim semi. Bunga-bunga mulai bersemi. Nah, tapi tumbuhan ini dia disebut rajin karena dari semua tumbuhan yang akan bersemi di musim semi, dia ini tumbuhan yang pertama kali bersemi bunganya. Makanya dia disebut tumbuhan yang rajin. Jadi apa yang Yirmiyahu lihat? Yirmiyahu melihat stick Etz Shaket. Ya kan? Stick Etz Shaket. Namanya berbeda dari yang di kitab suci karena ini adalah istilah dalam bahasa Ibraninya. Jika kita gabungkan antara stick dengan Etz Shaket, ini maksudnya apa? Etz Shaket kan tadi itu artinya rajin. Itu merujuk pada ayat 12. Kita bisa lihat di ayat 12, di sana ada frasa seperti ini, saya akan bacakan. Karena akulah yang sedang berjaga-jaga atas firman-Ku. Berjaga-jaga atas firman-Ku. Jadi ini mencerminkan sikap rajin. Nah, lalu stick yang artinya memukul itu merujuk pada ayat 12 yang mana dikatakan Hashem akan melaksanakannya. Hashem akan melaksanakannya, itu Hashem kayak akan memukulnya gitu dengan stick. Jadi Hashem akan melaksanakannya itu. Jadi dua artian dari Etz Shaket dengan stick itu tertulis di ayat 12. Yang mana tadi Etz Shaket itu rajin karena akulah yang sedang berjaga-jaga atas firman-Ku. Berjaga-jaga itu mencerminkan sikap rajin, dan stick itu direfleksikan dalam frasa Hashem akan melaksanakannya atau kayak Hashem akan memukulnya gitu dengan stick. Jadi dalam gambar ini ada artinya dan Yirmiyahu berhasil memilih kata yang tepat untuk menginterpretasikan arti dari gambar tersebut. Bayangkan saja kalau dia tidak pilih kata stick, kalau dia pilih kata ranting atau tadi dahan pohon, itu kan jadi artinya sudah beda dengan arti yang sebenarnya pesan yang ingin Hashem sampaikan gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa Yirmiyahu dia berhasil untuk memilih kata yang tepat untuk menginterpretasikan arti dari gambar tersebut. Dia tidak bilang dia lihat cabang atau dia lihat ranting atau dahan. Dia mengerti bahwa dia sedang melihat pelaksanaan dari sebuah kehancuran. Makanya dia bilangnya stick. Dia tahu betul bahwa dia sedang melihat stick yang tujuannya adalah untuk memukul. Dia mengerti bahwa
dia melihat sesuatu yang akan terjadi sekarang. Ini bukan sesuatu yang masih jauh di masa depan, yang kita juga tidak tahu apakah benar akan terjadi atau tidak. Bukan, ini akan terjadi sekarang ini juga. Dia tahu betul kalau hal itu akan terjadi sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat ilustrasi yang selanjutnya. Ilustrasi yang selanjutnya adalah ini. Kira-kira apa yang Bapak-Bapak bisa lihat ada dalam gambar ini? Silakan. Ada kompas arah utara. Ya, benar. Dan satu lagi? Panci untuk masak. Ya. Ya, benar. Bapak-bapak lain lagi mau coba jawab? Michael Itu dan panci yang Gabriel? Iya, silakan Bapak Isa. ya, panci dalam keadaan terbuka, jadi seakan-akan menggambarkan si Elias ini harus bisa berbicara, bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Gitu. Iya, baik. Dan yang satu lagi? Yang ini kira-kira yang gambar apa? Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Bapak Hengki. Baik. Jadi tadi sudah benar jawabannya. Yang satu itu ada arah mata angin ke arah utara, dan yang satunya itu ada panci dengan ya yang terbuka, dan kalau kita lihat lagi lebih dekat ini tuh seperti air yang mendidih terus dia mau tumpah keluar gitu. Panci ini. Ya, tapi untuk penjelasan yang selanjutnya, karena waktunya ini sudah mau habis, jadi saya akan matikan dulu video yang sekarang, lalu saya akan kirimkan linknya yang baru lagi ke grup WhatsApp, dan Bapak-Bapak bisa masuk melalui link tersebut lagi. Saya akan matikan dulu sekarang. Baik. Kita lihat yang gambar ilustrasi tadi lagi. Mungkin Michael dengan Gabriel Rendongkir mau coba jawab. Ini ilustrasi apa? Coba lagi. Siapa tahu ada pendapat lain. Mungkin sama aja kakak. Di sini yang kita lihat nih kompas yang menunjukkan arah utara sama panci yang mendidih sehingga uapnya keluar. Iya. Iya, memang itu sih jawabannya. Jadi ini ada panci yang isinya mendidih itu, kalau misalnya kita lihat dekat-dekat ini kayak dia mendidih, dan arah mata angin utara. Untuk kita mungkin kita pikir panci dengan arah utara ini apa maksudnya, apa hubungannya gitu kan. Tapi yang dipikirkan Yirmiyahu di sini adalah ini simbol dari sebuah konsep. Simbol dari sebuah konsep. Biasanya apa yang di dalam panci? Gabriel biasanya masak apa dalam panci? Panci yang seperti ini kira-kira bisa pakai masak apa? Air panas. Iya. Air panas. Iya, atau masak makanan gitu kan. Yang porsi sedikit lah. Nah, biasanya dalam panci seperti ini tuh kita misalnya masak makanan atau masak air, dan panci itu dia gunanya tuh melindungi agar makanan atau air yang tadi tuh tidak mendidih sampai tumpah-tumpah keluar, dia melindungi. Oke, tapi di sini kondisinya dari gambar panci yang kita lihat saat ini adalah apinya itu terlalu panas sampai akhirnya dia mendidih dan tutupnya sampai terbuka sampai isinya tuh mau keluar, meluap keluar gitu karena saking panasnya api
ada masak panci ini, masak makanan di panci ini? Mungkin lebih tepatnya dengan kisah waktu itu, bejana kali ya disebutnya ini. Bejana. Dengan kisah zaman pada saat itu. Bejana yang dipakai untuk masak air atau masak makanan-makanan gitu. Cuma ada arah penunjuk ke arah utara ini yang kita belum tahu. Begitu. Iya. Jadi bisa juga dikatakan seperti itu. Mungkin zaman dulu ya memang tidak ada panci yang seperti ini. Ini mungkin panci yang bisa kita bilang cukup modern. Jadi mungkin di zaman saat itu mungkin istilahnya adalah bejana yang mereka pakai masak, tapi gunanya sama, mereka pakai itu masak, isi air atau isi makanan, terus di bawahnya tuh ada api gitu untuk memanaskan makanan dan memasak makanan tersebut. Ya istilahnya mungkin bejana di zaman saat itu. Nah, di sini ilustrasinya bejana ini tuh dia sampai isinya tuh sudah tumpah-tumpah karena saking apinya tuh saking panasnya sampai isinya yang di dalam itu dia sudah mulai meluap mau tumpah-tumpah. Maka dari itu makanan yang mendidih ini karena saking panasnya api itu akhirnya dia tumpah keluar. Panci itu tidak berhasil melindungi makanan yang panci atau bejana itu tidak berhasil melindungi makanan yang ada di dalam panci tersebut yang sedang dimasak di atas kompor dengan api. Kenapa? Karena ada sesuatu yang datang dari utara. Panci itu tidak bisa melindungi apa yang dimasak di dalam, sampai akhirnya yang dimasak di dalam itu keluar, meluap karena apinya terlalu panas. Kenapa sampai dia meluap? Karena ada yang datang dari utara. Jadi itu penjelasan awalnya dulu, statement awalnya, dia keluar isinya karena ada yang datang dari utara. Itu hubungan pertamanya antara bejana ini dengan mata angin utara. Nah, di sini dikatakan bahwa panci itu adalah kota Yerusalem. Panci atau bejana itu adalah kota Yerusalem dengan tembok-tembok yang kuat, yang seharusnya tembok-tembok ini melindungi orang-orang yang ada di dalam kota Yerusalem. Tapi ada sesuatu yang datang dari utara yang mendatangkan kehancuran. Sehingga isi dari dalam bejana itu dia keluar, isi dari dalam kota itu akhirnya dia keluar dari bejana itu atau keluar dari kota itu. Oke? Jadi yang dilakukan Yirmiyahu di sini adalah ia mengambil ide-ide abstrak dan mengubahnya menjadi pesan-pesan yang konkret. Kalau tadi kan kita lihat panci dengan arah mata angin utara ini hubungannya apa? Ini sangat abstrak sekali, susah untuk kita deskripsikan. Kira-kira ini maksudnya apa? Nah, di sini tugasnya Yirmiyahu adalah mengambil ide abstrak ini dan mengubahnya menjadi pesan-pesan yang lebih konkret. Yang mana orang banyak bisa mengerti maksudnya apa dengan kata-kata ini. Oke? Jadi ketika Hasyem bicara kepada para nabi, biasanya Hasyem menunjukkan gambar-gambar, kecuali Moshe Rabbeinu. Karena kalau kepada Moshe Rabbeinu itu Hasyem langsung ngomong, bicara langsung. Kalau nabi-nabi yang lain itu biasanya Hasyem tunjukkan gambar-gambar, lalu tugasnya nabi-nabi ini tuh untuk menginterpretasikan gambar-gambar itu, lalu mengartikannya. Kecuali Moshe. Nah, tugasnya para nabi yang tadi sudah saya bilang kan, lihat gambar-gambar itu, lalu mengerti penglihatan itu, dan mengubahnya menjadi pesan yang orang-orang bisa mengerti. Bisa kita katakan hal tersebut tergolong sebagai sebuah pencapaian bagi para nabi ini. Karena itu tidak gampang untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, di ayat 12, Hasyem mengatakan kepada Yirmiyahu, engkau telah melihat dengan baik. Karena tadi kan dia pilih katanya juga tepat. Dia pilih kata tepat, yang mana dia bisa interpretasikan arti dari pesan itu dengan tepat. Apa yang ingin Hasyem katakan, apa yang ingin Hasyem sampaikan, bisa dia sampaikan dengan tepat.
Nah, melalui ayat-ayat ini sebenarnya kita dapat sedikit bocoran tentang mekanisme nubuatan dari beberapa para nabi. Yaitu mekanismenya itu dari pekerjaan mereka adalah mereka misalnya dapat nubuatan gambar seperti yang tadi. Lalu mereka ambil gambar itu, step yang pertama mereka ambil gambar itu, lalu mereka coba untuk mengerti maksudnya gambar itu apa. Selanjutnya adalah tugas mereka tuh menyampaikan ke orang-orang. Gambar ini tuh artinya ini, pesan yang ingin Hasyam sampaikan adalah ini. Jadi ini yang harus dilakukan, dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini dalam kitab Yirmiyahu, kalau misalnya nanti Bapak-Bapak ada kesempatan untuk lihat mungkin di Kabat atau di Sefaria, bisa lihat yang dalam bahasa Ibrani-nya, di dalam kitab Yirmiyahu itu banyak digunakan dua kata, yaitu ra'ah. Dua kata ini bacanya sama ra'ah, tapi yang pertama tuh reis ayin hei, dan yang kedua adalah reis alef hei. Jadi dua kata ini kata utama yang banyak dipakai dalam kitab Yeremia, dan disebut sama-sama ra'ah, tapi yang reis alef hei itu artinya melihat, dan yang kedua itu reis ayin hei itu artinya sesuatu yang buruk, ra'ah. Nah, jadi sekarang jadi banyak dalam kitab Yirmiyahu dua kata ini banyak sekali ditemukan karena Yirmiyahu itu melihat sesuatu yang buruk. Makanya ada kata ra'ah ini diulang-ulang terus. Ra'ah yang artinya melihat dan ra'ah yang artinya sesuatu yang buruk. Jadi dalam kitab Yirmiyahu dua kata ini diulang terus karena Yirmiyahu itu terus melihat hal-hal sesuatu yang buruk akan terjadi seperti itu. Oke, jadi sekarang saya sudah peringatkan kepada kita semua bahwa cerita ini keadaannya akan semakin buruk. Dari kisah tentang Yirmiyahu ini semakin buruk. Ini kita masih baru di awalnya, nanti makin ke tengah tuh makin susah gitu keadaannya. Coba kita lihat di ayat 14. Mungkin Bapak Yuri bisa tolong baca yang ayat 14, pasal 1 ayat 14 di kitab Yeremia. Di kitab suci, kitab Yeremia pasal 1 ayat 14. Kitab Yeremiyahu. Ya, pasal 1 ayat yang ke-14. Pasal 1 ayat 14. Ya. Lalu firman Hasyem kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Ya, sudah sampai. Ya. Ya, baik. Saudara, jadi di sini Hasyem menjelaskan kepada Yirmiyahu apa arti dari panci dengan isi yang mendidih dengan arti mata angin utara. Apa arti dibalik nubuatan tersebut? Di ayat 14 ini dikatakan bahwa dari utara malapetaka akan dilepaskan. Apa maksudnya dari utara? Kita tahu bahwa orang-orang Babylon sedang dalam perjalanan untuk menaklukkan Israel dan untuk menghancurkan Yerusalem. Tetapi Babylon itu kan lokasinya, kalau misalnya kita ada kesempatan untuk lihat peta dunia dan peta Israel dan negara-negara di sekitarnya,
Babylon itu lokasinya bukan di utara. Babylon lokasinya bukan di utara, di mana lokasi Babylon, lokasinya itu ada di sebelah timur dari Israel. Lokasinya Babylon. Lalu kenapa dikatakan dia datang dari utara? Padahal dia lokasinya di timur. Nah, kalau misalnya kita familiar dengan geografi Eretz Israel, sesungguhnya kalau kita familiar dengan geografi Eretz, sesungguhnya kita tidak bisa masuk lurus-lurus dari arah timur langsung masuk ke Israel dari sisi timur, itu tidak bisa. Kenapa tidak? Karena semuanya di sana itu adalah gurun. Kita harus pakai kapal penjelajah pergi ke utara, baru masuk laut utara, masuk ke dalam laut utara. Semuanya masuk ke laut utara. Tidak bisa laut timur, barat, atau selatan. Semua itu masuk laut utara. Makanya, jadi semua negara-negara dari timur, itu sebenarnya tuh mereka masuknya dari utara. Mereka tidak masuk lurus-lurus langsung dari timur. Maka dari itu Hasya menjelaskan kepada Yirmiyahu bahwa dari utara malapetaka akan dilepaskan. Sekarang kita lihat coba di ayat 15. Mungkin Michael Randomkir lagi bisa tolong kita untuk bacakan pasal 1 ayat 15, kitab Yeremia. Yeremia 1 ayat 15, sebab lihatlah, akulah yang memanggil seluruh kaum kerajaan utara, firman Hashem. Dan mereka akan masuk dan menempatkan taht-tahtnya masing-masing di pintu gerbang Yerusalem dan atas sekeliling temboknya dan atas semua kota Yehuda. Baik, Saudara, apa maksudnya ayat ini? Kenapa hal ini dibilang nubuatan yang mengerikan gitu? Karena bangsa lain akan menaklukkan seluruh kota Yehuda. Kalau tadi kita lihat di ayat itu. Dan kata yang perlu digarisbawahi adalah pintu gerbang Yerusalem. Pintu gerbang Yerusalem. Zaman dulu, pintu gerbang itu merupakan tempat yang paling penting dari sebuah kota. Di sanalah misalnya kantornya hakim-hakim, itu semua di pintu gerbang. Di sana juga kantornya misalnya Menteri Keuangan yang kita sebut sekarang, yang atur perputaran uang dari satu kota, yang mengatur perputaran uang dalam satu kota, itu kantornya semua di pintu gerbang itu. Yang mengatur kurs-kurs uang, kurs penukaran uang, itu semua kantornya ada di pintu gerbang dari sebuah kota. Jadi pintu gerbangnya itu bukan hanya pagar atau pintu saja, tapi ada beberapa ruangan. Tepat di jalan masuk ke kota itu, di pintu gerbang, yang mungkin kita bayangkan pintu gerbang sekarang, tapi di dalamnya itu bukan cuma pintu aja, tapi ada ruangan-ruangan juga di dalamnya untuk kantor-kantor yang tadi sudah saya bilang. Contohnya misalnya saat kisahnya Boas dan Ruth. Saat Boas datang ke pengadilan untuk mengambil Ruth sebagai istrinya, itu dilakukan, pengadilannya itu ada di pintu gerbang. Di pintu gerbang itu, jadi dia melakukan hal itu semua di pintu gerbang. Bahkan kurs uang dalam bahasa Ibrani modern yang sekarang, kurs itu dalam bahasa Ibrani artinya sya'ar yetsi. Sya'ar yetsi, kalau kita tidak salah dengar. Dan sya'ar itu, kalau kita lihat di Google Translate, sya'ar itu artinya pintu gerbang atau gate. Jadi itu dipakai terus dari zaman dulu karena pengaturan kurs uang, tukar-tukar uang, itu semua terjadinya di pintu gerbang. Makanya kosakata ini dipakai terus sampai sekarang. Akhirnya kurs itu dalam bahasa Ibrani artinya sya'ar yetsi. Masih ada kata sya'arnya, karena itu dilakukan di sya'ar. Sya'ar adalah pintu gerbang gitu. Ini sepintas tambahan saja. Lalu artinya sampai sekarang seperti itu karena memang kurs dulu itu ditentukan di pintu gerbang seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, jadi kalau semua bangsa-bangsa ini menempatkan tahtanya di pintu gerbang, seperti yang tadi sudah dibaca di ayat 15, artinya adalah mereka sudah menaklukkan kota itu. Kalau dikatakan mereka menempatkan tahtanya di pintu gerbang, itu
artinya mereka sudah menaklukkan kota itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah karena saking banyaknya bangsa-bangsa ini, jadi tidak semua bangsa itu muat di pintu gerbang Yerusalem. Maka dari itu mereka meletakkan takhta mereka di sekeliling tembok Yerusalem dan atas semua kota-kota Yehuda. Karena saking tidak cukupnya, saking banyaknya bangsa-bangsa yang mau datang menduduki kota Yerusalem, karena tidak cukup, akhirnya dibagi ke pintu-pintu gerbang kota-kota lain di Yehuda. Nah, kenapa sampai ini semua harus terjadi? Kenapa sampai ini semua harus terjadi? Jawabannya ada di ayat 16. Mungkin Bapak Moshe Yosef bisa bantu kita untuk bacakan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 16. Yeremia pasal 1 ayat 16. Dan aku akan menyatakan hukumanku terhadap mereka atas segala kejahatan mereka yang telah meninggalkan aku dan telah membakar ukupan kepada ilah-ilah lain, serta menyembah pada buatan tangannya sendiri. Selesai. Nah, itu kira-kira mungkin Bapak Moshe bisa tafsirkan kira-kira apa yang terjadi di sana. Sampai kerajaan-kerajaan lain bisa datang menduduki Yerusalem. Itu apa yang mereka lakukan dari ayat itu? Jadi begini, menurut tafsiran pengertian saya, kalau kita bicara Yeremia ini berkaitan dengan kita akan masuk ke Tisa Be'av atau 9 Av. 9 Av itu tanggal yang sama di mana bait suci pertama itu dihancurkan pada tanggal 9 Av. Dan tanggal yang sama pula 9 Av bait suci kedua dihancurkan. Jadi ini semua diizinkan terjadi oleh Hashem karena tertulis jelas di ayat 16 itu. Karena hukuman terhadap mereka atas segala kejahatan mereka yang telah meninggalkan aku, meninggalkan Hashem. Tapi sebelum Hashem menghukum dan Hashem mengizinkan bait suci pertama dan bait suci kedua diruntuhkan, maka muncullah sosok yang dipercayakan untuk bisa membawa bangsa Israel ini. Jadi bangsa Israel ini dengan Hashem itu diibaratkan antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki. Sudah terjadi perselingkuhan di sini, jadi Yeremia ini muncul di situ untuk bisa memberikan pengarahan atau saran kepada mereka supaya balik dari jalan-jalan mereka yang salah. Makanya muncullah Yeremia, bahkan Yeremia sendiri menolak karena dia mungkin masih muda, tapi Hashem telah mengenal dia sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal 1. Jadi sebelum aku merancang engkau dalam rahim ibumu, aku sudah tahu siapa engkau. Jadi hanya Yeremia yang bisa Hashem percayakan untuk mengatasi masalah ini. Karena Hashem akan izinkan semua itu terjadi. Karena pengantin wanitanya ini, pasangannya ini, sudah mulai berselingkuh dengan orang lain, yaitu di ayat 16 tadi itu. Dengan melakukan, dengan menyembah kepada buatan tangannya sendiri, yaitu Tuhan lain. Dan ini tidak boleh sama sekali
di dalam iman kepercayaan Yahudi. Karena dasarnya adalah Torah. Itu harga mati. Jadi dasarnya dari situ. Jadi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jadi kalau satu-satunya dia, ya sudah. Kalau kita menyimpang, maka sesuatu akan terjadi dengan kita. Dan itu hukuman. Untuk supaya kita bisa segera bangkit. Introspeksi diri dan kembali ke jalan yang benar. Karena itu dia satu-satunya. Jadi dosa-dosa lain mungkin bisa diampuni secara cepat. Tapi kalau dosa perselingkuhan ini sangat berat. Makanya keluarlah kisah Yeremia ini. Jadi itu mungkin kira-kira tafsiran dari saya. Silakan. Baik. Saudara Raba, bagus sekali penjelasannya Bapak Moshe. Jadi itu memang benar yang tadi penjelasannya Bapak Moshe. Jadi intinya di sini alasan kenapa ini semua sampai harus terjadi itu karena avodah zara atau tadi perselingkuhan atau penyembahan berhala. Itu intinya dari semua ini kenapa sampai harus terjadi. Nah, selanjutnya nanti penjelasan-penjelasan selanjutnya bisa kita lihat di haftara yang selanjutnya untuk Syabat ini nanti bisa dilihat atau didengarkan di YouTube yang akan dijelaskan oleh Devorah Batya tentang haftara yang kedua dari 3 haftara dalam 3 minggu berkabung ini. Di sana nanti kita lihat bahwa Hashem itu setia kepada kita walaupun kita sering meninggalkan Hashem seperti ini. Oke? Jadi di awal ini kita sudah lihat bahwa nubuatannya itu sangat menakutkan. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah orang-orang mendengarkan nubuatan ini? Menjadi seorang nabi dengan pesan-pesan seperti ini benar-benar memiliki dampak besar untuk hidup Yirmiyahu. Yirmiyahu ini tidak diizinkan misalnya untuk menikah, dia tidak boleh pergi ke tempat-tempat bersosialisasi seperti acara-acara untuk menjalin hubungan dengan komunitas, itu dia tidak boleh pergi ke sana. Orang-orang selalu berusaha untuk membunuhnya berulang-ulang kali. Yirmiyahu ini kan dia juga adalah seorang imam. Tapi sejak dia mengatakan nubuatan-nubuatan ini, tidak ada lagi yang mau dengar kata-katanya dia itu. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan Yirmiyahu? Ini kan kita masih di awal kitab Yeremia, masih di pasal 1. Kalau kita sudah di pertengahan itu benar-benar seperti tidak ada kehidupan itu. Di Yirmiyahu ini seperti tidak ada kehidupan. Jadi apa yang harus dia lakukan? Meninggalkan tugasnya sebagai nabi kah? Atau seperti apa? Oke, jadi ini saya tunjukkan sedikit bocoran tentang lanjutan dari kitab ini. Saya tunjukkan di layar. Jadi ini bocoran dari sedikit lanjutan dari kitab Yirmiyahu ini. Mungkin mau minta tolong untuk Michael Randonkir bisa tolong baca yang pertama. Yang Yirmiyahu 20 ayat 7. Baik, Yirmiyahu 20 ayat 7 bunyinya, Ya Hashem, engkau telah membujuk aku, ya aku telah terbujuk. Engkau lebih kuat daripadaku, dan engkau telah menang. Aku menjadi ejekan sepanjang hari, setiap orang mencemooh aku. Baik, Toda. Selanjutnya, mungkin Ibu Iriana Yawar mungkin bisa bantu kita untuk baca kitab Yirmiyahu pasal 20 ayat 11. Ini ada di layar Zoom, bisa dibaca di layar atau bisa dibaca juga di kitab suci. Yirmiyahu pasal 20 ayat 11. Ibu Iriana mungkin bisa, Iriani
Ibu Iriani mungkin bisa bantu kita untuk baca kitab Yirmiyahu pasal 20 ayat 11. Ya. Baik. Namun Hasem ada perilaku seperti seorang yang kasar yang mengagumkan, sebab itu yang menganiaya aku akan tersandung, dan mereka tidak akan menang, dan mereka akan menjadi sangat malu karena mereka tidak bertindak bijaksana, suatu celaan yang selamanya tidak dapat dilupakan. Baik, Toda. Selanjutnya mungkin Om Jaya Pergas bisa tolong kita untuk bantu baca yang Yirmiyahu pasal 20 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Yirmiyahu 20 ayat 13. Janjilah bagi Hasem, janjilah Hasem. Dia telah menyelamatkan jiwa orang miskin dari tangan orang jahat. Berbetullah hari yang di dalamnya terbayarkan hari yang Tuhan biar dia tidak terjadi yang mendekati orang-orang yang membawa kritik kepada dia dengan mengatakan dia terbagi dia membuatnya sangat gembira. Baik. Sudah dapat. Selanjutnya untuk Yirmiyahu pasal 20 ayat 17 sampai 18 mau minta tolong Bapak Yohanes Senggi mungkin bisa bantu kita untuk baca yang Yirmiyahu pasal 20 ayat 17 sampai 18. Yeremiyahu 20 ayat 17 dan 18. Karena dia tidak membunuhku dari kandungan, dan bahwa ibuku menjadi kuburanku, dan kandungannya besar selamanya. Mengapa aku lahir dari kandungan untuk menyaksikan kesusahan dan kedukaan, dan hari-hariku terakhir dalam perasaan malu? Baik, Toda. Yang terakhir mungkin dari Yirmiyahu pasal 15 ayat 16. Bapak Yosef Wali mungkin bisa tolong bantu baca. Bapak Yosef Wali dari Yirmiyahu pasal 15 ayat 16. Baik, kalau misalnya belum, yang terakhir ini mungkin Gabriel Randongkir, tolong kita dulu untuk baca ayat yang terakhir, Yirmiyahu pasal 15 ayat 16. Yirmiyahu pasal 15 ayat 16, firman-Mu ditemukan dan aku menikmatinya. Firman-Mu sebagai sukacita bagiku dan sebagai kegirangan hatiku. Karena aku menyerukan nama-Mu, ya Hashem, Elohim semesta alam. Iya, baik, Toda. Ya, jadi kalau di sini ini kan judul besarnya adalah lanjut bernubuat atau tidak. Karena tadi kan makin ke tengah itu makin susah gitu kondisinya. Nah, ini adalah ayat-ayat ini adalah contoh dari teriakan Yirmiyahu kepada Hashem atas kesulitan yang ia hadapi. Jadi di sini dia mau jadi nabi. Yirmiyahu ingin menjadi nabi, tapi tidak dengan pesan-pesan yang seperti ini. Dan tentunya tidak dengan respon-respon seperti ini, sampai orang-orang tuh ingin kejar-kejar dan membunuh dia. Dia ingin jadi nabi, ingin menjalankan tugas itu, tapi kalau bisa jangan pesan-pesan yang malapetaka seperti ini, dan respon orang-orang tuh jangan seperti itu. Itu yang diharapkan Yirmiyahu. Jadi di sini ada dilema, apakah
Yirmiyahu harus terus melanjutkan untuk terus bernubuat atau tidak. Di sini dia cukup dilema. Kalau kita baca sampai terus ke tengah hingga akhir kitab Yeremia. Nah, saya pikir di sini Yirmiyahu itu kisahnya, maaf ini bukan saya, tapi guru saya yang memberikan materi ini, dia bilang, saya pikir Yirmiyahu ini kisahnya yang paling tragis dari semua kisah dalam Tanakh. Bahkan lebih parah dari kisahnya Ayub. Dia tidak bisa kabur, tapi sulit juga untuk dia berhasil. Namun demikian, ia tetap berusaha untuk membuat orang-orang bisa melihat pesan-pesan yang Hashem ingin sampaikan. Setelah hampir semuanya runtuh, tetapi kasih Hashem kepada umatnya itu tidak pernah runtuh. Sekalipun semua sudah runtuh, hancur, berantakan, selalu ada harapan untuk memperbaiki dan menumbuhkannya kembali. Kita akan masuk 2 minggu lagi tentang nubuatan yang sulit didengar, seperti yang saat ini, lalu setelahnya kita bisa senyum lagi dengan 7 minggu pembacaan Haftarah, 7 minggu penghiburan. Jadi di Syabat kali ini nanti akan dibawakan oleh Devorah Batya tentang Haftarah yang cukup sulit juga seperti ini, cukup sulit untuk didengar, akan dibahas di Syabat kali ini, yang adalah Syabat kedua dari 3 minggu berkabung. Jadi itu saja untuk kelas hari ini tentang Divrei Yirmiyahu. Waktunya tinggal 3 menit 40 detik, jadi saya persilahkan kalau misalnya Bapak-Bapak ada tanggapan atau saran atau pertanyaan, mungkin bisa disampaikan dengan singkat. Silakan. Silakan Bapak-Bapak. Bapak Yori, ada masukan? Silakan Bapak Yori. Kalau ini mungkin masukan dari saya saja. Nah, ini menindaklanjuti Yeremia 1 ayat 5 ini menarik di sini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Artinya Hashem sudah tahu siapa dia. Karena kita Yahudi itu tidak terlepas dari reinkarnasi. Kita pernah dapat pelajaran dari beberapa rabi bahwa reinkarnasi itu dari Adam, reinkarnasi ke Abraham, Abraham reinkarnasi ke Mose. Nah, mungkin menjadi catatan saja, nanti bisa tanya ke Rabi dengan Rabi Sin pada saat kelas online, dia reinkarnasi dari siapa ini? Yeremia. Sehingga dia menjadi satu sosok yang sangat penting di saat menghadapi kehancuran bait suci. Itu saja. Ditanyakan. Ya. Sudah dikenal sebelum dibentuk. Iya. Baik, nanti kalau sudah ada kelasnya saya coba tanyakan lagi, tapi sedikit fakta unik. Waktu itu sudah dijelaskan oleh Devorah Batya di Haftarah sebelum-sebelumnya. Yirmiyahu ini adalah keturunan dari Yosua, yang bawa bangsa Israel masuk ke Eret. Itu tambahan saja, tapi untuk reinkarnasi dari siapa nanti saya coba tanyakan. Silakan, mungkin bapak-bapak yang lain. Gilgulnya siapa? Iya, betul. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, nanti mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul, bisa ditanyakan di grup WhatsApp, dan nanti Bapak Moreh yang lain akan coba jawab. Dan ya, mungkin kita sudahi dulu sampai di sini untuk pertemuan kali ini, dan minggu depan kita akan masuk ke dalam kelas Emunah
yang kelima yang adalah kelas pertama dari kelas online musim panas yang kemarin saya dan ibu-ibu ikuti. Jadi sekian dulu untuk kelas hari ini. Toda Raba atas kehadirannya semua. Semuanya shalom. Di tempatnya masing-masing. Lailatul. Saudara Lailatul. Bapak Jaya, Om Yosi, Mas Lailatul.